pernah saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya beraksi videonya di viral Taburu saat tersebut. berkonvoy Dari tangan mengajak tersangka, polisi berhasil menemukan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa foto warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Masa remaja adalah masa-masa yang indah, tetapi tidak bisa dipungkiri juga nih bahwa masa remaja adalah masa-masa yang penuh dengan gejolak. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Ada 3 hal yang berperan penting dalam kenakalan remaja. Yang pertama adalah peran keluarga. Yang kedua adalah pergaulan dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah remaja itu sendiri. Penyebab kenakalan remaja disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi 2 hal, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Krisis identitas adalah kondisi di mana mereka mempertanyakan jati diri dan apa fungsi mereka di dunia ini. Yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Mereka tidak bisa mengontrol diri mereka dengan batasan terhadap lingkungan yang berpengaruh negatif. Selanjutnya adalah faktor yang kedua, faktor eksternal, yang meliputi kurangnya peran dalam keluarga. Yang kedua, pergaulan yang salah. Yang ketiga adalah dampak negatif dari perkembangannya internet. Dan yang keempat adalah pemahaman agama yang kurang. Yang kelima adalah kondisi ekonomi yang kurang. Berikut adalah contoh video tindakan kenakalan remaja. Yang pertama adalah bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, atau emosional. Tindakan ini biasanya berulang dan terjadi dalam situasi yang tidak seimbang, di mana pelaku memiliki kekuatan atau kontrol lebih besar daripada korban. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau online, dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Yang kedua, menonton video seks adalah kegiatan melihat konten visual yang berfokus pada aktivitas seksual. Hal ini dapat berdampak berbeda bagi setiap individu, tergantung pada konteks dan bagaimana konten tersebut dikonsumsi. Dan selanjutnya, contoh tindakan kenakalan remaja yang ketiga. Merokok di pojok sekolah adalah tindakan merokok yang dilakukan di area tertentu, biasanya di luar ruang kelas atau di tempat yang tersembunyi untuk menghindari pengawasan. Hal ini dapat membahayakan kesehatan perokok dan orang di sekitarnya, serta melanggar aturan yang ada di sekolah. Contoh yang terakhir adalah bolos sekolah. Siswa yang bolos biasanya melakukannya untuk menghindari pelajaran, tugas, atau peraturan tertentu. Dan masih banyak contoh tindakan-tindakan kenakalan remaja lainnya. Nah, itu merupakan contoh video tindakan-tindakan kenakalan remaja. Akibat kenakalan remaja juga bisa berdampak negatif bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi lingkungan masyarakat. Contoh bagi diri kita sendiri adalah kita memiliki kepribadian yang buruk, gangguan mental dan emosional, masa depan yang suram, serta kehilangan masa-masa muda yang indah. Dan yang kedua adalah dampak negatif bagi keluarga. Keluarga merasa malu atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, dan keluarga juga merasa sia-sia. Uang atau biaya yang mereka keluarkan untuk masa depan anak mereka itu terbuang begitu saja. Dan remaja itu pun menjadi beban keluarga. Dan dampak ketiga adalah dampak bagi lingkungan masyarakat. Mereka meresahkan dan merugikan lingkungan masyarakat sekitar atas perilaku yang mereka perbuat. Nah, maka dari itu kita sebagai remaja harus menghindari kenakalan remaja dengan cara memilih teman yang selektif. Jangan sampai kita terjebak dalam pergaulan yang salah. Lalu, kita harus membangun kesadaran diri kita, berpikir akan tindakan kita yang dilakukan berdampak baik atau buruk ke depannya. Dan kita harus fokus dalam hal-hal kegiatan positif. Alhamdulillah selesai. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.